Ahibati fillah, jamaah rahimakumullah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan datangnya kematian itu tidak kenal umur. Sehingga kadang-kala kita melihat kerabat kita yang umurnya 70 tahun masih hidup sehat bugar. Tapi kita mendapatkan berita duka yang berumur 50 tahun meninggal terlebih dahulu. Terkadang anak meninggalkan dunia sebelum ayahnya. Dan terkadang kakek hidup panjang, cucunya telah meninggal dunia. Maka Rasul SAW memerintahkan kepada kita untuk banyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak kalian mengingat kematian. Kenapa? Karena apabila hamba tidak ingat dengan kematian, dia akan sibuk mencari dunia, mengumpulkan harta, sampai saatnya harta itu nggak bisa dibawa mati. Rumah yang dibangun, mobil yang dibeli, motor yang dicintain, keluarga, anak, mereka semua tidak mau mendampingi kita. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayit thalat. Yang mengikuti mayit ke kuburan itu 3. Yarji'ul ithnan wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, yang 1 tinggal di dalam kubur. Yang pulang adalah harta dan keluarganya. Mereka pulang. Keluarga akan bagi warisan. Keluarga akan berpikir bagaimana mereka hidup senang di atas perjuangan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dan sang ayah atau sang ibu akan berada di kuburan di sana bersama amal tadi. Dia seorang anak tetap ingin berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya telah meninggal dunia, karena Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua dalam kondisi hidup dan mati. Akan tetapi dalam kondisi hidup itu menjadi salah satu pintu surga. Yang kata Nabi SAW mengaminkan doanya Jibril, syaqiyun abdun, sengsara seorang hamba. Adraka walidayh au ahadahuma, yang dia hidup dalam kondisi mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya dalam kondisi sudah tua renta, walam yudkhilahul jannah. Tapi ternyata nih anak nggak bisa masuk surga lewat pintu berbakti sama orang tua. Nih hamba yang sengsara ya. Dia mau cari pintu surga yang mana? Sedangkan pintu yang terdekat, pintu yang awsatu abwabil jannah, yang paling indah kata Allah, kata Nabi SAW, itu dia abaikan. Terkadang datang penyesalan tatkala orang tua telah meninggal dunia. Ya, masih ada kebaikan yang bisa kita perbuat untuk kedua orang tua kita. Dan sebelumnya kita harus ingat sama kita. Pada hari kiamat nanti, yauma la yanfa' malun wala banun. Harta dan anak gak berguna. Semua masing-masing. Semua akan mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia? Yang pertama adalah menjadi anak soleh. Ini satu hal yang perlu direncanakan. Orang tua itu punya kewajiban menyelamatkan anaknya dari api neraka. Bukan hanya sandang, pangan, papan. Sebagian orang tua itu hanya menjadi mesin pencari uang. Suami juga ada yang seperti itu. Amr bin Qais al-Mullai ketika mentafsirkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dia mengatakan innal mar'ata la tukhasimu zawjaha indallah tabaraka ta'ala. Bahwasanya kelak ada seorang istri yang akan menggugat suaminya di hadapan Allah. Bukan karena suaminya tidak kasih makan, bukan karena suaminya tidak memberikan rumah, tidak memberikan nafkah, lah suaminya baik.
dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi hadza zawji, ini suamiku, ma 'allamani wala addabani, dia nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah mendidik aku, nggak pernah mengenalkan aku kepadamu, nggak pernah menjelaskan kepada aku mana yang seharusnya aku kerjakan, mana yang seharusnya aku tinggalkan. Terus apa kerjaan tuh suami? Hanya menjadi mesin pencari uang. Maka ketika orang tua meninggal dunia, ini anak di mana kondisi? Kalau ternyata anak ini sama orang tuanya sholatnya tidak diperhatikan, ibadahnya diabaikan, yang penting anak itu pinter. Banyak orang tua kita lihat yang penting anak itu sekolah, yang penting anak itu sukses, urusan akhirat nggak dipikirkan. Maka orang tua kelak harus mempertanggungjawabkan hal itu. Ketika orang tua meninggal dunia dan anak belum soleh, maka berusaha untuk jadi anak soleh, supaya dosa orang tuanya terputuskan. Karena anaknya jadi benar sudah. Yang mungkin gak diajarin sholat, anaknya sekarang sholat. Walaupun kita tahu tuh anak sholat bukan karena orang tua, bukan karena didikan orang tua. Karena ada orang tua yang memang nggak peduli sama sholat gitu. Tapi ada orang tua yang peduli sama sholat, sehingga dapat pahala terus nih orang tua. Nih anak sekarang bagaimana menjadi anak soleh agar orang tuanya terus mendapatkan kebaikan dari ibadah dia. Apalagi kalau dia dididik soleh sama orang tuanya. Maka lanjutkan untuk menjadi anak soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan mayit itu kalau meninggal dunia putus semua amalannya kecuali 3. Salah satunya awaladin soleh yad'ulahu, anak soleh yang berdoa buat orang tua. Kenapa kok anak soleh? Anak gak soleh gimana? Anak soleh gimana dia mau berdoa buat orang tuanya? Buat diri sendiri dia gak berdoa. Anak gak soleh mungkin ingat sama orang tuanya kalau butuh fulus. Anak gak soleh. Ini orang tuanya udah mati. Udah gak mungkin orang tuanya bisa ditelepon kirim fulus. Kalau dulu ketika orang tuanya hidup masih mungkin ditelepon minta fulus, butuh uang. Tapi karena udah meninggal dunia malah gak inget lagi sama orang abahnya, sama umminya, sama tinggal sudah. Maka tolong jadilah anak soleh yang terus mendoakan. Apa doa buat orang tua? Terserah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu. Itu doa. Minta kuburan abahnya ini. Orang kadang kala bingung. Bagaimana kuburan abah ini supaya bagus ya. Bagaimana kuburan abah ini supaya kelihatan mewah ya Allah. Tuh abah gak butuh sama yang di atas kuburan. Mau dikasih payung, mau dikasih AC, nggak manfaat buat yang mati. Terus doakan supaya kuburannya jadi taman dari taman-taman surga. Nggak perlu engkau bawa bunga ditaruh di kuburan supaya kelihatan seperti taman. Bunga yang engkau letakkan akan layu. Terus doakan. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburan itu lobang dari lobang neraka. Allahumma wasi' qabrahu. Ya Allah, luaskan kuburannya. Luaskan. Walaupun orang punya tanah kuburan 1 hektar, tapi dia dihimpit sama tanah di situ jemaah. Maka kita doakan semoga kuburannya jadi luas. Karena kalau orang soleh, orang baik masuk kuburan, yang di atas ngelihat, ya Allah kecil banget. Kadang kala nguburnya pas hujan. Ya Allah kesian banget tuh sama jenazah. Langsung terendam air. Langsung ditutup. Langsung ditinggal. Tapi kalau dia orang soleh, oh nggak ada urusan sama tuh air. Nggak ada urusan sama itu lumpur. Urusan dia dengan amalannya, di mana akan yumaddu qabruhu madda basari, atau na'am, kuburannya itu diluas, yufsahu lahu qabruhu maddal basar, diluaskan sepanjang mata memandang, dibukakan pintu ke surga, datang aroma surga. Padahal
kalau dilihat tadi dia di sini tenggelam sama lumpur. Maka jangan bingung sama yang di atasnya kuburan, bingunglah dengan yang di dalam kuburan sana. Yang kedua, istighfar. Jadi doa mohon ampun ini secara khusus, doa memohonkan ampun buat orang tua dengan mengatakan astaghfirullah al-azim li abi wa ummi, umpamanya Allah, atau dia mengatakan Allahumma ghfir abi, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Dia minta ampunan untuk orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad mengatakan innallaha azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla benar-benar mengangkat derajatnya hamba yang soleh di surga. Diangkat derajat. Fayaqul ya rabbi anna li hadha. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, gimana aku bisa dapat tempat yang begitu tinggi, begitu indah? Ceritanya gimana? Fayaqul bistighfari waladika. Maka Allah mengatakan, karena istighfar anakmu buat engkau. Artinya kalau dia orang soleh yang masuk surga, tahu-tahu derajatnya lebih tinggi lagi. Orang tuh semua tahu dengan amalannya. Kita nih tahu dengan amalan kita. Sehingga orang ini kenapa heran? Karena dia tahu seharusnya nggak kayak gini anak dapat gitu. Oh, ternyata ada istighfar anaknya yang mengangkat derajat orang tuanya.